Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kepot IPDN Jakarta. Di episode pertama ini kita kehadiran bintang tamu, seorang senapati IPDN Jakarta. Namanya adalah Cesa Alivia Ridasya. Oke, selamat siang Ces. Siang Ri. Oke, jadi kita kali ini mau bahas tentang pengalaman Cesa selama jadi praja, tentang alurnya, terus pengalaman-pengalaman uniknya mungkin biar adik-adik yang bakal daftar praja ini semakin tertarik. Yang sebagai calon praja ini tentunya banyak banget ya yang mau daftar. Di angkatan kita waktu itu sekitar berapa? 56.000 ya. 56.000 dan yang diterima 1.400. Tapi sebelumnya biar kita nyaman nih ngobrolnya, lepas masker dulu kali ya. Tenang aja kok. Kita udah di swab puluhan kali. Udah bosan keluar masuk ditusuk ya. Iya, apa tuh yang ditusuk? hidung. Jadi sebelumnya Ces, gue mau nanya nih, apa sih yang terbesit di pikiran kamu waktu lulus SMA terus daftar IPDN jadi praja gitu? Apa sih yang jadi motivasi? Gini Ri, sebenarnya kenapa kita mau masuk ke salah satu kampus kan lebih kepada cita-cita awal kita kan. Jadi kalau awalnya saya waktu pertama kali kenapa mau masuk IPDN, lebih kepada keinginan saya untuk jadi salah satu ASN lah gitu. Karena kenapa saya mau jadi ASN? Kalau dulu kita kan anak kecil dulu kan cuma bisa lihat apa yang kita lihat, terus juga profesi-profesi apa yang kayaknya enak gitu untuk kita jalanin. Nah, banyak di sekitar lingkungan saya itu rata-rata keluarga yang kepala keluarganya seorang ASN tuh punya banyak waktu lah kayak gitu. Cuma mungkin belum tahu kalau misalnya kita nanti sudah turun, betulkah waktu itu banyak gitu sebagai seorang ASN untuk keluarga. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kebetulan keluarga saya sampai keluarga besar pun itu tidak ada yang salah satunya menjadi seorang ASN gitu, terutama belum ada negeri sipil. Okay. Makanya dua hal tersebut lah yang mendasari kenapa saya mau masuk ke institut kita ini gitu. Oke, benar banget. Sebenarnya anak itu melihat bercita-cita sebenarnya apa yang mereka lihat ya, dari apa yang mereka lihat. Jujur, cita-cita gue waktu pertama kali itu pengen jadi astronot. Terus pas SMP berubah mau jadi pilot. Tapi nggak taunya sekarang jadi praja IPDN, tapi ya termasuk kebanggaan juga sih. Jelas. Kalau gitu, sebuah informasi juga nih buat calon praja, Ces. Gimana sih tahapan seleksi waktu berdasarkan pengalaman pribadi ya? Berdasarkan pengalaman pribadi, waktu lu menjalani tes-tes di IPDN ini, prosesnya tuh gimana? Terus apa aja yang dilewati? Jadi sebenarnya gini teman-teman juga sekalian, tes IPDN itu sebenarnya bukan tes yang mudah, terus juga singkat ya. Karena sering berjalan waktu sampai sekarang itu banyak perubahan lah, semakin baik gimana cara tes kita di IPDN. Nah, khususnya untuk angkatan kita, angkatan 28 kemarin memang formasinya dalam artian tesnya memang full. Pertama kita tes administrasi, masuk ke akademik, kemudian lanjut di tes kesehatan daerah, psikologi, baru kita ke Pantokir ke Jatinangor gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu kan terakhir angkatan di bawah kita itu 31 tuh dia karena Covid kan, jadi mungkin banyak perubahan beberapa, adaptasi tapi lah ya, mengurangi hasil atau seleksi yang dilakukan. Nah, kalau saya pribadi memang pertama tentunya kita tes administrasi. Teman-teman bisa lihat juga nih kalau misalkan di web di IPDN kan sudah tertera jelas lah minimal nilai berapa, kemudian apa yang harus cantum dan lain sebagainya. Kemudian akademik itu ada beberapa poin yang harus kita penuhi, tesnya juga segala macam. Lanjut lagi ke kesehatan dan psikologi, baru kita nanti disaring sesuai dengan kuota. Misalkan waktu itu Banten tuh kuotanya 30 orang. Nah, yang berangkat pada saat itu 32 orang. Artinya kalau sesuai dengan permintaan waktu itu ada 2 yang harus pulang ketika kita nyampe di sana gitu. Jadi singkat cerita, setelah melewati banyak tes, akhirnya di Pantokir saya berhasil lolos. Ada beberapa hal yang unik sebenarnya. Kenapa? Karena awalnya saya ini nggak mau jadi seorang praja. Awalnya nggak mau ya? Awalnya nggak mau praja. Tapi cita-citanya di ASN? Nah, jadi ASN. Waktu itu posisinya memang keluarga itu mengarahkan saya untuk jadi praja. Cuma pada saat itu saya berpikir
kalau kita kan dulu dengar-dengar banyak mitos-mitos lah bahasa kita ya. Iya. Kalau masuk sekolah dinas tuh sulit ini, sulit itu, harus ini, harus itu kan. Nah, makanya akhirnya saya urung karena khawatir nanti ujung-ujungnya orang tua yang repot. Oh iya benar. Akhirnya ya udahlah, bilang sama orang tua saya mau fokus ke SBM aja waktu itu. SBM. Kenapa SBM? Karena saya anak IPA SMA, cuma Terus nggak lolos SNM? kalau lolos SNM Sama kita, sama. karena memang waktu itu posisinya saya IPA tapi nggak mau masuk ke jurusan sains gitu. Nah, saya ngambil ilmu pemerintahan waktu itu, akhirnya lolos Sospol ya? Sospol. Kalau di UGM tuh Visipol. Nah, alhamdulillah saya di SBM tuh lolos masuk ke jurusan ilmu pemerintahan Di Universitas Gajah Mada Gajah Yogyakarta. Mada, waktu itu udah lolos. Singkat cerita, H-1 sebelum pengumuman Pantokir, saya dapat kabar kalau kita lolos berangkat ke sana. Akhirnya H-1 saya ospek, saya pulang. Langsung pulang, bilang sama orang tua, biar ditinggal dulu. Nanti kalau misalnya memang nanti kita pulang dari Jatinangor, kita langsung berangkat lagi ke Jogja untuk kejar kuliah, kayak gitu. Tapi Ces, waktu itu sempat bayar UKT nggak? Uang Udah semester udah. bayar UKT. UKT-nya tuh udah dibayar, saya udah foto di depan gedung juga. Udah posting foto tuh ya? Posting foto udah pakai almet khas UGM juga, udah dapat AKTM. dan Sama sebagainya. waktu itu kalau nggak salah ada tuibun-tuibun kan. Setiap kita mau mos tuh udah sempat upload ya. Udah upload semua lah itu. Kayaknya Udah cerita siap. kita kurang lebih sih Ces kalau gue ya. Kalau gue ini ikut SBM di Institut Teknologi Kalimantan. Itu institut teknologi satu-satunya sih di Pulau Kalimantan. Dan yang ketiga di Indonesia kan ada ITB, ITS sama ITK. Jadi rata-rata dosennya itu ngambil dari ITS karena waktu itu emang baru dibangun sih. Sudah bayar uang UKT, ukur alma mater, KTM, hamin berapa minggu gitu. Baru karena dapat keterima kabar. Ya, jadi lanjutin di PDN sih. Tapi ya alhamdulillahnya kita lolos ya. Nah, itulah. Lolos Pantokir. Karena kita ketinggalan banyak kuliah lah kayak gitu. Bener banget. Pas dikejar. Oke lanjut, sebelumnya nih ya pas SMA tuh ada pengalaman organisasi nggak sih? Maksudnya pengalaman organisasi ini apakah berpengaruh terhadap penerimaan IPDN? Misalnya kan ada tuh tes wawancara, mungkin karena kita ada pengalaman organisasi jadi relax santai gitu. Menurut tuh gimana? Sebenarnya kalau untuk pengalaman organisasi sendiri ya, secara khusus untuk wawancara mungkin iya, karena kita kan terbiasa untuk public speaking kayak gitu. Cuma kalau untuk tes yang lain, kesehatan, terus juga akademik dan sebagainya itu sebenarnya nggak ada yang sama sekali mempengaruhi kemampuan kita dalam berorganisasi pada saat tes. Ya, karena itu tuh semua pure kepengetahuan kita, kesehatan kita dan lain sebagainya gitu. Tapi yang sangat bermanfaat kenapa kita bisa berorganisasi di SMA SMP tuh gimana siklus dan sosialisasi kita sama teman-teman di kampus sih. Soalnya kan teman-teman kan banyak asalnya gitu kan, beda-beda juga cara kita menyikapi seseorang juga berdasarkan watak teman-teman beda. Jadi berdasarkan pengalaman organisasi itu kita bisa hidup dengan baik sama teman-teman di kampus kayak gitu. Iya, kalau ya soalnya kalau menurut gua ya pengalaman organisasi waktu SMA itu agak penting sih, penting bukan agak, maksudnya penting ketika kita diterima IPDN karena watak dari berbeda-beda orang yang dalam organisasi itu bisa menyesuaikan ketika kita berada di IPDN karena IPDN ini yang bisa dibilang Indonesia mini ya karena kita berbagai macam watak dari Banten, gue dari Kalimantan Timur berbeda-beda tapi kita bisa menyesuaikan karena ya sifat waktu kita di organisasi jadi gitu. Mungkin buat adik-adik yang masih SMA ataupun mau daftar ke IPDN kalau misal kalian punya pengalaman organisasi itu pasti kalian nggak kaget. Oke kita lanjut kan pas jadi praja nih Ces ada masa muda Madya Nindya Wasana. Nah, menurut lo dari 4 tahun ini masa-masa terberat tuh pas tingkat apa sih? Nah, kalau misalkan masa-masa terberat sebenarnya tiap tingkatan ini punya Cerita masing-masing ya. Cerita masing-masing. Cuma kalau misalkan saya secara pribadi mungkin sama hampir teman-teman yang praja juga hampir sama lah. Itu di Madya lah. Tingkat 2 waktu itu. Kenapa tingkat 2? Kalau senior bilang tuh kenapa? Karena kita baru naik jadi senior. Posisi emosi atau kemampuan masih labil kita belum stabil lah, maksudnya baru punya adik gitu. Iya. Jadi agak-agak galak lah mungkin kayak gitu, tapi di sampingnya itu kita harus jaga juga bintang kita gitu kan, jangan sampai kita emosi terus juga kalap dan lain sebagainya gitu. Nah yang kedua juga punya
senior 2 di atas, dan kita bertanggung jawab atas adik-adik kita nih dengan senior kita. Makanya kayak istilahnya kita ditekan dari atas, ditekan juga dari bawah. Nah, posisi Madya itu kayak gitu. Makanya mungkin agak sulit. Sedangkan juga kan kita juga perkuliahan berjalan, pelatihan berjalan, pengasuhan berjalan. Nah, jangan sampai hal-hal tersebut kan tanggung jawab kita pada adik sama senior-senior juga mempengaruhi nilai dan hal-hal lain lah yang mempengaruhi pendidikan kita kayak gitu. Makanya lumayan hati-hati lah waktu Madya itu kan. Ya, gue setuju sih di masa Madya tuh memang dituntut kita untuk menjadi dewasa ya, antara pergeseran dari kita muda praja atau tingkat 1 ke tingkat 2 tuh menuntut kita untuk jadi dewasa, gimana kita harus respect sama senior, tapi kita juga harus mengajarkan kerespekan kepada junior. Itu yang letak tursilitnya. Kalau tadi kan kita berbicara masalah pengalaman organisasi nih, Cas. Sebelumnya lu ada pengalaman organisasi nggak sih? Kalau pengalaman organisasi sebenarnya dari SMP. Dari SMP. Nah, kalau di SMP tuh saya cuma ikut 2. Pertama itu pramuka sama OSIS. Kalau pramuka tuh sampai saya SMA nanti. Sampai gitu. SMA. Kalau OSIS alhamdulillah kebetulan dipercaya sama teman-teman dan para guru di sana jadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS. Namanya SM1 Cisoka. Saya terima kasih juga sama banyak guru di sana. Alhamdulillah pada saat itu saya jadi ketua OSIS di sana sekitar 1 tahun masa bakti. Dan ya seperti biasa teman-teman juga mungkin jadi pernah ketua OSIS, kurang lebih seperti itulah. Seperti itulah ya. Suka duka ya. Juga suka duka gimana. Nah, kalau pramuka memang saya kebetulan ikut pramuka aku dari SMP itu. Dari SMP. Terakhir saya sampai lulus kelas 3 itu saya posisi jadi penggalang terap. Terus sama dari Kabupaten Tangerang itu saya diberikan penghargaan penggalang Garuda sama Bupati Zaki Iskandar yang sekarang juga masih menjabat nih. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2014. Nah, itu di lapangan Maulana Yuda Negara di Kabupaten Tangerang, terutama di pemerintah kabupaten langsung itu. Oke, tadi itu kan pengalaman organisasi waktu SMA nih. Jadi ketua OSIS, dan sekarang lu jadi pemimpin lagi nih di kampus IPDN Jakarta yang namanya itu Senapati ya. Senapati itu kalau boleh tahu nih, mungkin kan teman-teman di luar sana nih nggak tahu tuh apa itu Senapati. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja, sedikit nih. Nah, jadi gini teman-teman, kalau di universitas kan kita kenal yang namanya Presma dan lain sebagainya lah ya. Kayak organisasi besar di kabupaten lagi. Maksudnya di perkuliahan lah ya. Perkuliahan itu di kampus. Nah, gitu. kalau di IPD ini juga ada namanya Manggala Korps Praja. Nah, sistem dari Manggala Korps Praja ini kalau kata pengasuh-pengasuh kita namanya prototipe dari pemerintahan daerah, di mana kita dipimpin sama pimpinan tertinggi namanya seorang gubernur atau Manggala Pati kita sebutnya. Itu ada di kampus IPDN Jatinangor. Kemudian ada yang namanya Senapati, para bupati di daerah di kampus-kampus daerah maksudnya, atau di setiap tingkatan di Jatinangor. Nah, kebetulan saya menjabat sebagai Senapati di IPDN Kampus Jakarta atau disebutnya Bupati IPDN Jakarta kayak gitu. Jadi tiap-tiap kampus daerah di IPDN itu ada ya, Ces? Iya, betul. Jadi ada di INTB, Sumbar, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Utara sama Sulawesi Selatan tuh pasti semua ada yang namanya Senapati. Oke, jadi tapi sebelumnya lu nyangka nggak sih jadi Senapati? Kalau gue sih nyangka, karena lu udah ada pengalaman organisasi. Jadi gue nggak kaget sih kalau lu yang terpilih gitu. Kalau lu sendiri gimana? Nah, jadi gini ya, kalau misalkan untuk nyangka banget enggak ya. Tapi kalau misalkan untuk pede banget enggak gitu. Pertama kenapa bisa nyangka? Karena posisinya waktu saya jadi Nindya Praja di sini jadi ketua angkatan. Dalam arti ini kalau kita kenal yang namanya sistem politik kan, ketika orang terpilih menjadi seorang kepala daerah itu tuh hari pertama dia bisa lanjut kampanye tuh hari itu juga gitu, walaupun posisi pemimpin daerah gitu. Nah, itu posisinya karena waktu itu jadi ketua angkatan. Nah, nggak percaya dirinya juga secara penuh tuh karena ketika kita pemilihan Senapati waktu itu kan udah cuma saya yang dipilih, banyak juga kader-kader atau teman-teman yang lain yang sebenarnya mungkin lebih mampu dan lebih bisa dan lebih paham organisasi terkait saya, dan mungkin kebetulan ya pada saat itu alhamdulillah saya yang terpilih gitu. Jadi kuncinya ya, kalau misalnya kalian belum bisa nih, yang penting tuh dapetin hatinya dulu ya, dapetin hati masyarakat dulu. Itu tipsnya. Jadi supaya berkesan gitu kan, sudah jadi ketua angkatan nih, kita udah tahu nih siapa lu dan gimana kerjanya lu. Karena yang menurut gue nih, Praja itu takut
kalau misalnya nanti dipimpin sama orang yang baru nggak tahu gimana, jadi lebih baik yang udah tahu aja, yang udah berpengalaman. Kalau menurut gue sih gitu. Terakhir nih, pesan-pesan buat Capra IPDN yang bakal masuk, terus juga buat rekan-rekan angkatan, adik junior kita, karena kan kita sudah berada di penghujung masa praja nih, udah tingkat 4. Insya Allah bulan depan kita udah pendaftaran ujian skripsi ya. Jadi kita juga minta doanya buat teman-teman, semoga dilancarkan. Dan terus buat Cesa, kalau ada pesan-pesan boleh disampaikan. Yang pertama kalau untuk teman-teman atau adik-adik calon praja atau mungkin yang sekarang lagi sibuk milih universitas atau sekolah kedinasan, yang pertama tuh jangan pikirkan apapun hal-hal yang sekiranya bakal menurunkan motivasi adik-adik sekalian, karena motivasi itu penting dan jangan banyak prasangka buruk, jalani aja dulu, terus juga minta ridho orang tua karena itu hal yang penting juga untuk kita anak, dan persiapkan semuanya tuh dengan baik. Kalau misalnya kita mau masuk IPDN ya silakan persiapkan pengetahuannya, fisiknya, sehatnya dan lain sebagainya, karena itu juga yang bakal menunjang kita untuk masuk. Nah selanjutnya untuk adik-adik di IPDN kampus daerah ataupun di IPDN kampus Jatinangor, Nindya, Madya, Muda, karena perjalanan kalian masih panjang dan juga sebentar lagi mungkin yang Nindya naik wasana, silakan jaga bintang masing-masing, terus juga belajar yang betul, dalam artian jangan sampai kita masuk kosong, pulang dari kampus ini juga kosong, ada yang bisa kita sampaikan lah sama masyarakat terkait apa yang kita pelajari selama ini. Kemudian untuk teman-teman juga, teman-teman angkatan 28 yang sekarang di kampus Jakarta ataupun sekarang di Jatinangor, semangat karena sebentar lagi kita sudah menyelesaikan pendidikan kita, masuk sekitar 2 bulan lah, akhir Juli kita udah selesai. Insya Allah ya, amin. Insya Allah. Nah, selesaikan dengan sempurna, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjatuhkan kita, karena seperti kata orang kan, kerikil-kerikil kecil itulah yang memang bakal membuat kita jatuh, karena kita tidak bisa menghindari atau kadang lupa sama hal-hal kecil gitu. Bener-bener. Dan terakhir, saling ingetin, karena kadang kita pribadi suka lupa dan hilaf, jadi saling mengingatkan adalah hal yang sangat baik untuk kita sama praja di akhir pendidikan. Dan jangan lupa untuk tetap berbuat baik, karena tidak ada waktu yang salah untuk berbuat baik dan tidak ada waktu yang baik untuk berbuat salah gitu teman-teman. Oke, cakep. Oke, mungkin sekian percakapan kita dengan Senapati IPDN Jakarta, Cesa Alivia Redasyah. Buat teman-teman yang penasaran masih sama Cesa, bisa follow IG-nya nih di sini. Iya. Nanti ditaruh. Nanti ditaruh dong. Atau sama saya juga ada nih di sebelah sini. Oke, sekian pertemuan kita. Saya Arif Putra Pradana dan bintang kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, itu dia tadi episode pertama Cavern Podcast. Dan buat teman-teman yang penasaran, ini baru episode 1, nanti ada episode selanjutnya. Dan buat teman-teman yang penasaran bisa subscribe dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi dari kami. Dan kalau ada teman-teman dari kritik, saran ataupun mau tanya tentang apa nih, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Nara Eka Bhakti Praja.